bagus. Kau potato chip. Ya, kau sudah lama tidak ke sini. Kenapa kau memanggilku? Apakah kau kenal dengan Brad? Roti? Aku kenal dia. Selamat ya, Tuan Brad. Apa rahasia terpilih sebagai pemangkas rambut terbaik di kota roti? Rahasia apa lagi yang aku miliki selain mempunyai sepasang mata yang memahami setiap rambut pelanggan dan otak kreatif yang selalu bisa menciptakan tata rambut terbaik dan 10 jari yang kumiliki yang punya kecepatan yang melebihi yang lain. Itu rahasianya. Aku rasa. Wah, kau memang luar biasa. Sekarang sudah selesai wawancaranya, Tuan Brad. Bagaimana dengan dia? Apa yang dia lakukan di sini? Maksudmu, Will, dia semacam asisten, tapi dia mengacau setiap hari. Baru saja ku bilang. Oh, begitu. Kalau begitu, bagaimana dengan perempuan yang di sana itu? Joko adalah kasir. Dia hanya kerjanya belanja terus di internet, tapi aku pura-pura tidak melihat. Baiklah, kalau begitu, ayo kita berfoto bersama seluruh karyawan. Tidak perlu bersama-sama, ambil saja fotoku. Lagi pula aku kan pemiliknya. Hey, Brad! Apa? Potato Chip, apa yang kau lakukan di sini, ha? Maaf tidak sengaja dengar percakapanmu. Kau bilang kau yang paling hebat? Lucu sekali. Apa kau bilang? Biar ku perkenalkan seseorang yang jauh lebih hebat daripada Brad. Pemangkas rambut terbaik di dunia yang baru saja lulus akademi top di Paris. Kau lama tidak bertemu. Kau masih gantenganku kan? Para hadirin, setelah mengalahkan setiap pemangkas rambut di Paris, Baget adalah yang terbaik. Dia sangat berbeda tingkatnya dengan Tuan Brad ini. Baget, namanya tidak ku kenal. Memang siapa dia? Wah, kau memang punya rekam jejak cemerlang. Apa kau berkenan menunjukkan bakatmu di kesempatan istimewa ini? Tunggu. Bukankah ini permintaan yang terlalu berlebihan ya? Oh ya ampun, aku belum pernah mendapat tata rambut bagus seperti ini. Kau memang luar biasa. Jadi Tuan Brad, bagaimana kalau yang terbaik di dunia yang tampil? Para hadirin semua, bagaimana kalau kali ini kita mengadakan kompetisi siapa yang terbaik? Wah, itu ide yang bagus. Kalau begitu, ayo kita mulai. Ini acara eksklusif. Siap-siap siaran langsung. Tuan Brad, kau baik-baik saja. Baget tidak terlihat seperti orang yang punya keahlian biasa. Jangan khawatir, Will. Aku pernah mengalahkan orang itu. Tenang saja. Sungguh? Pertama kali aku bertemu dengannya 10 tahun yang lalu. Tuan, selamat datang kembali. Baget, aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Mulai hari ini Tuan Brad akan bergabung dengan kita di sini. Halo, Tuan. Halo juga. Terima kasih, Tuan. Lain kali hati-hati. Jaya. Wah, kau benar-benar hebat. Anak itu memang seorang jenius. Aku bosan menjadi penata rambut, karena itu aku mau pensiun sekarang. Bagaimana menurut kalian? Dan penerusku di antara kalian berdua. Betapa hebat pun dia. Dia masih pemula dan baru bekerja di sini kurang dari setahun. Dia tidak akan bisa bersaing dengan kecepatan dan keahlian seperti aku. Brad, luar biasa. Kau memang bakat langka yang belum pernah aku lihat. Dengan melihatnya saja, kau bahkan lebih hebat dariku. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Sudah, jangan khawatir. Dia itu bukan tandinganku. Tenang.
Terima kasih sudah bergabung. Pertarungan terpanas memperebutkan gelar pangkas rambut terbaik di Kota Roti. Yang berhasil menciptakan tata rambut paling indah dalam waktu singkat jadi pemenangnya. Siap, mulai. Sebentar aku minum teh dulu sebelum dimulai ya. Apa yang terjadi? Cepat sekali dia melakukannya. Dengan gaya juga. Hebat, dia melakukannya secepat kilat. Pemenang hari ini Tuan Bucket. Tuan Bucket, apa yang ingin kau katakan setelah menjadi pemenang? Oh. Brett, kau tidak punya perubahan sejak aku terakhir melihatmu dulu. Apa kau bilang? Hadirin semua, datanglah ke pangkas rambutku. Karena di tempat pangkasku menyediakan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Bucket! 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 Tuan Brett, kau baik-baik saja? Ayo, jangan bersedih. Mungkin kau harus menonton TV agar santai ya. Brett menjadi terlalu angkuh. Ya, dia memang terlalu sombong. Brett menjadi terlalu angkuh. Ya, dia memang terlalu sombong. Ini tidak mungkin. Sejak masih kecil, Bucket hanya tidur selama 3 jam setiap hari untuk berlatih menata dan memotong rambut. Namun dia gigih, rajin, dan teliti, yang tidak bisa dibandingkan dengan Brett. Keluar! Pergi dari pandanganku. Aku tidak mau melihatmu lagi. Keluar! Tuan Brett, tolong buka pintunya, Tuan. Tuan Brett dan Bucket bagian 2. Bukankah aku dengar dia ada di tempat Tuan Brett? Dengar dia lulus dari bakery school di Paris. Potato Chip Hair Shop adalah tempat cukur terbaik di Bakery Town. Astaga, pantas kau mendapatkan kemampuanmu dari Paris. Berapa yang harus kubayar? Ini bonnya. Ya ampun, $2.000. Keterlaluan, bagaimana bisa semahal ini? Ya, kau sudah melihat daftar harganya sebelum kau masuk. Tapi harganya 10 kali lebih mahal dari minggu lalu. Hah, jangan menata rambut di sini kalau kau tidak punya Ya uang. ampun, aku harus bagaimana? Tidak ada tempat cukur lain di Kota Roti. Aku tidak peduli, cepat kau bayar sekarang. Dia menaikkan harga begitu tinggi setelah Brett Barbershop tutup. Terima kasih kembali. Sudah cukup. Berapa piring lagi yang akan kau pecahkan? Apa kau mau membuat restoranku bangkrut, ha? Pergi dari sini. Aku dipecat lagi. Aku merindukan Tuan Brett. Aku ingin tahu apa yang dilakukan oleh Tuan Brett dan Joko saat ini. Kira-kira mereka sedang melakukan apa? Senang bertemu denganmu. Selamat datang di Dataran Impian dan Harapan Bakery Land. Selamat datang. Silahkan menikmati. Joko! Selamat datang. Bukan, Will. Lama tidak bertemu. Jadi kau bekerja di taman bermain ya? Kurasa begitu. Jadi bagaimana kabarmu? Aku bekerja di restoran Meksiko dan aku baru saja dipecat. Kalau kau bagaimana? Bagaimana rasanya bekerja di sini? Selamat datang anak-anak. Semoga kalian bersenang-senang di sini. Aku harus berdiri di bawah terik matahari seharian penuh. Kakiku sakit, kulitku semakin gelap, dan tanganku rasanya seperti mau patah. Dan anak-anak suka sekali bercanda. Sudah, ditahan saja. Potong rambut kan mahal. Kenapa tidak mengerti? Aku hanya ingin rambutku bersih dan cantik. Joko, apa kau tahu apa yang telah terjadi? Ku dengar Potato Chip Hair Shop telah menaikkan harganya 10 kali lipat. Karena mereka tidak punya saingan, mereka bisa menaikkan harganya berapapun yang mereka mau. Itu benar-benar keterlaluan. Ada saja Tuan Brett di sini. Aku harus segera mencari Tuan Brett, apapun caranya. Ya, ku dengar ada yang melihat dia di tempat sampah. Tempat sampah? Bukankah di sana pengemis-pengemis tinggal?
Brad payah. Seharusnya kalian tidak melakukan itu. Dari mana asal-usul itu? Oh, orang itu menakutkan sekali. Benar-benar yang menakutkan seperti dia. Tuan Brad. Tuan Brad, kenapa kau jadi pengemis, Tuan Tuan? Chip sudah menaikkan harga terlalu tinggi di tempat cukur. Sehingga banyak yang tidak bisa memotong rambut. Tuan Brad, kau harus kembali dan membuka tokonya untuk menyelamatkan semua orang di Bakery Town. Prit yang kau kenal sudah tidak ada lagi. Bukankah kau tukang cukur yang sukses sebelumnya? Semua itu adalah masa lalu. Bagiku semua terjadi begitu lama. Aku benar-benar putus asa mencari kamar mandi sehingga aku pergi ke toko. Toko itu adalah tempat tukang cukur eksentrik. Meskipun aku kotor dan miskin, tukang cukur itu berusaha sebaik mungkin untuk mengubah penampilanku. Dia mengubahku menjadi roti yang baru. Sudah berapa lama mereka di sini? Dan mereka hanya pesan satu minuman. Apa yang harus kita lakukan untuk menuju Tuan Brad? Aku tidak tahu. Kelihatannya dia tidak mau kembali lagi. Permisi, kau bekerja di Brad Barbershop kan? Kau adalah... Tuan Brad! Tuan Brad, aku perkenalkan kau dengan seseorang hari ini. Kenapa kalian selalu menggangguku? Aku tidak akan berubah pikiran apapun yang kalian Tuan Brad, katakan. apa kau ingat aku? Hah? Kau? Ini adalah istriku dan anakku. Aku banyak cerita tentang dirimu. Ayah, dia pahlawanmu. Ya, ini adalah tukang cukur luar biasa yang selalu aku bicarakan. Walaupun mahkota yang kau buat telah terjatuh, aku merasa tersentuh atas kerja kerasmu dan itu memotivasiku untuk menjalani hidup. Tuan Brad, mungkin kau tidak tahu, tapi kau sudah merubah hidup banyak orang. Tuan Brad, anak kami akan masuk sekolah dasar. Aku tidak mau dipotong rambutku di Brad Barbershop. Terima kasih. Aku mendapatkan ini berkatmu, Tuan Brad. Karena dirimu, aku menjadi orang paling populer di penjara. Kumohon, tolong aku juga ya. Berkat Tuan Brad, akhirnya aku menikah. Bisakah kau melakukan riasan pengantinku? Penduduk Bakery Town membutuhkanmu, Tuan Brad. Ini adalah gunting yang selalu kau pakai, Tuan. Itu Brad si pengemis. Brad si kotor. Wah, apa kau lihat itu? Itu menakjubkan. Sepertinya gunting ini jadi tumbuh. Itu artinya waktunya untuk berlatih lagi. Cukup, ayo kita. Untuk menggunakan gunting dengan cara yang paling lembut, tangan harus dilatih. Masukkan tangan ke dalam panci gulat dalam curang dan 1000 kali. Dan kalian mendapatkan indera sentuhan yang akan membantu kalian menemukan satu butir gunting. Dan juga tukang cukur terbaik membutuhkan daya pandang yang luar biasa. Arahkan pandangan kalian ke depan. Tidak bisa melakukan ini. Dan sebagai tukang cukur kau harus punya kekuatan dengan otot. 101, 102, 103. Tuan Brad, kau tidak baik-baik saja? Untuk membuat otot jadi lebih kuat, pelatihan intens adalah keharusan. 103, 104, 105, 1006, 2000, 3000. Baikmu, Tuan Brad. Luar biasa. Bukankah
dan Baget bagian 3. Karan. Brad melawan Baget. Pertarungan pencukur rambut. Oh, Saya berpendapat bahwa Baget yang akan memenangkan pertandingan. Karena Brad tidak lain hanya seorang penata rambut yang ketinggalan Pendapatku zaman. Baget lah yang akan menang. Karena Brad menurutku adalah pemangkas rambut yang ketinggalan zaman. Apa yang kau bicarakan? Yang benar saja, Brad punya sedikit lengat terakhir kali. Biar bagaimanapun Baget memiliki kemampuan lebih. Brad bahkan lebih cepat. Coba lihat, Brad dan Baget akan melakukan pertandingan. Aku harap Brad yang menang. Aku sudah tidak bisa lagi pergi ke salon sejak Potato Chip menaikkan harganya yang terlalu tinggi. aku juga. Aku harap barbershop milik Brad akan segera dibuka kembali. Ayo kita berikan dukungan pada Tuan Brad. Ya, Ayo. Tuan dan Nyonya, setelah penantian panjang, pertandingan antara Brad dan Baget akan segera dimulai sekarang juga. Pencukur rambut terhebat di kota roti dan sang penakluk kota Paris yang terpilih, Baget. Lihatlah. Dan pencari kehormatan dari masa lalunya yang sudah lama pergi, Tuan Brad. Pertandingan abad ini untuk singgasana pencukur rambut terhebat. Siapa yang akan meraih kemenangan? Kita saksikan babak pertama di kompetisi ini dimulai. Bagi seorang pencukur rambut, waktu adalah uang. Bisa menciptakan tatanan rambut terbaik dengan waktu yang singkat adalah hal penting. Yang pertama bisa menyelesaikan 5 pelanggan adalah pemenangnya. Tuan Brad, semoga berhasil. 5 pelanggan. Aku bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Babak pertama dimulai. Bagaimana dia melakukannya? Di luar dugaan, babak pertama dimenangkan oleh Tuan Brad. Terus melakukannya. Sepertinya latihan intensif ada gunanya. Kemampuannya berkembang pesat. Apa yang kau lakukan? Apa kau menjadi lemah karena kemenangannya sekali? Pertandingan semakin seru. Babak berikutnya menghias kue, hal yang wajar jika pencukur punya tim. Di babak ini, kerjasama tim akan menjadi sangat penting. Karena kekompakan adalah hal yang luar biasa. Babak kedua dimulai. Oke, Kimi. Siap, segera Tuan. Ya, hup. Potato Chip, berikan aku mangga dan anggur. Apa? Berani sekali kau memerintahku ya? Itu tidak penting sekarang. Aku harus mengalahkan Brad. Hanya kali ini. Cepatlah, aku tertinggal. Baiklah. Kau tidak lihat aku sedang bergerak? Kita tidak punya waktu lagi, lemparkan saja. Lempar saja. Apa yang kau lakukan? Apa? Kau memintaku untuk melemparnya? Tapi tidak melemparnya ke kepalaku. Itu salahmu sendiri karena tidak bisa menangkap. Waktu sudah habis. Benar-benar mengagukan Tuan Brad. Sekali lagi, pemenang babak ini adalah Tuan Brad. Tuan Brad, kita menang. Sekarang tinggal 1 babak lagi. Hadirin sekalian, babak terakhir akan segera dimulai. Tema babak ini akan menegaskan pencukur rambut terbaik di kota ini. Tantangannya menghias kue pengantin super besar. Kecepatan, kerjasama tim, dan nilai keindahan dibutuhkan pada babak ini. Membuatnya menjadi babak yang paling menantang. Bagaimana aku bisa naik ke atas sana? Jangan khawatir. Aku tahu ini akan terjadi, jadi aku membawa tangga. Naik ke atas sana akan menggunakan ini. Wah, apa? Potato Chip, ini terlalu lamban. Lalu harus bagaimana lagi?
Berjuanglah Tuan Brett, kau bisa. Kau lakukan dengan baik. Baget, cepatlah. Apa yang membuatmu begitu lama? Ayo kerjakan, ayo. Oi. Sekarang Tuan Brett sedang melakukan sentuhan terakhirnya. Tuan Baget, kelihatannya ini sangat berbahaya untukmu. Brett, aku tidak akan membiarkanmu menang. Apa yang terjadi? Sepertinya Tuan Brett terlihat kurang sehat. Apa? Baget, ayo kerjakan. Dia terlihat lemah. Apa yang tiba-tiba terjadi? Brett akan kalah kalau dia tidak bangun. Tuan Brett, kuatkan dirimu. Kau harus kalahkan Baget dan membuka kembali barbershopmu. Tuan Brett! 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 Apa yang terjadi? Semuanya memberi semangat pada Tuan Brett. Tuan Brett! Kali ini apa lagi? Makan puting! Ya Tuhan. Kenapa bisa begitu? Bisa begitu. indah sekali. Luar biasa. Tuan Brett, Anda berhasil melakukannya. Tidak dapat dipercaya. Tuan Brett sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan pemenang babak terakhir juga adalah Tuan Brett. Wah iya, akhirnya buka juga ya. Dulu la la la. Wah, ini dia. Sang Tuhan pencukur rambut terbaik yang pernah kulihat. Kau terlalu baik padaku. Berapa lama menjadi pencukur rambut? Kapan mulai La membuka la babak la la. Aku tidak tahu, karena itu sudah cukup lama. Bagaimanapun, aku sangat senang dengan tatanan rambutmu. Aku senang sekali. Akan kukenalkan pada teman-teman. Terima kasih. Wajah seorang raja. Aku tidak akan melepaskannya. Yang mulia, apa ada yang salah? Beraninya dia mempermalukanku di depan semua bangsawan itu. Menghina? Siapa yang menghina? Cake Queen. Oh ya. Wah, ini adalah pesta yang luar biasa. Steak, lobster, dan ayam. Beraninya kau. Kakak. Butterwaffle, apa yang telah kau berikan untuk istana hingga pantas datang ke pesta besar seperti ini? Yang kau lakukan hanyalah bermalas-malasan, bermain game sepanjang malam, dan mengejar wanita cantik sepanjang hari. Dan kau menghambur-hamburkan uang pajak. Kau tidak pantas mendapatkan makanan enak-enak ini. Dia itu benar-benar munafik. Pergi sana dan makan kotoran itu. Apa? Dia bilang aku hanya bisa makan kotoran itu. Itu benar-benar memalukan. Anda pasti merasa sangat malu. Dan itu belum semuanya. Apa kalian ingin pergi denganku dengan kapal pesiar? Kau punya kapal pesiar? Itu sangat keren yang mulia. Butterwaffle, kau itu masih dewasa. Kenapa kau masih mengompol? Pergi dan bersihkan rambutmu. Ya, dia masih mengompol. Sudah dewasa. Tidak, bukan begitu. Iya. Cake Queen, aku akan melengsarkan dia agar aku bisa menjadi raja. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi raja? Jika demikian, saya punya ide bagus yang mulia.
Apakah Anda Brad, si pemangkas rambut? Ya, tapi siapa kau? Ada seseorang di sini yang membutuhkan kalian. Ah? Anda? Itu benar. Silakan rambut Pangeran Butterwaffle yang terhormat. Urutan kedua setelah tahta. Aku dengar bahwa kau dapat merubah wajahku agar cocok menjadi seorang raja. Dari mana Anda mendengarnya? Jadi, apakah aku memiliki wajah seorang raja? Sama sekali tidak. Alis ramping dan terpangkas ini, mata merah karena main game semalaman, rongga dari melahap permen, Anda hanya terlihat seperti seorang pemalas. Apa? Benarkah Tuan Brad? Tolong buatkan wajahku menjadi seperti seorang raja. Mengapa Anda ingin memiliki wajah seorang raja? Bangsa kami sangat menderita karena kejahatan, Cake Queen. Aku akan menjadi raja dan menjadikan Bakery Town tempat tinggal yang lebih baik. Anda mengatakan bahwa Anda akan melakukan pengkhianatan Itu besar. benar. Coba pikirkan. Cake Queen telah menjarah makanan rakyat, mengejar kesenangannya sendiri, dan menanggapi permohonan dengan kekerasan. Sofa itu bukan punyamu. Beraninya kau menentang Cake Queen. Bawa dia ke penjara bawah tanah. Baik, Tidak, aku mohon. Andai seperti itu, dia memang kejam. Menyingkirkannya akan menyelamatkan bangsa kita. Tolonglah, Anda harus membantuku. Jika Anda bersikeras, saya tidak punya pilihan lain. Ikuti saya, Yang Mulia. Silakan duduk. Memiliki wajah raja datang dengan penderitaan yang luar biasa. Apakah Anda yakin bisa mengatasinya? Jika itu berarti aku bisa menjadi raja, aku akan menanggung rasa sakit apapun. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberimu wajah raja seperti ini. Apa yang kau lakukan? Diam. Dahi seorang raja harus lebar seperti sebidang kelapa yang alisnya harus seperti sayap elang yang terbang tinggi. Besar dan bibir penuh dengan sepasang naga suci. Tai lalat yang melambangkan keberuntungan dan sehelai rambut yang menyerupai anggrek. Sekarang semua sudah selesai kan? Kau kenapa? Apa ini? Beraninya kau membuat wajahku sejelek ini? Itu adalah wajah seorang raja. Apakah aku benar-benar membutuhkan wajah yang mengerikan ini untuk menjadi raja? Tidak apa-apa jika wajah ini membuat aku bisa melengsarkan kakakku. Tunggu. Anda tidak boleh menghapus wajah itu jika Anda melakukannya. Anda mungkin... Berhenti di sana. Aku belum pernah melihat wajah mengerikan seperti itu. Kenapa aku mual seperti ini? Beraninya mereka mencoba menghentikanku. Aku adalah Raja Bakery Town sekarang. Benar sekali. Yang Mulia, aku mendapat kabar warga mengeluh tentang meroketnya harga rumah. Oh, mengapa mereka yang tidak memiliki rumah tidak tinggal di hotel saja? Queen. Siapa Anda? Saya belum pernah melihat wajah sejelek ini. Oh, astaga, kau tidak mengenaliku. Tunggu, apakah kau? Butterwaffle? Apa kau tahu? Mulai sekarang bangsa ini bukan lagi milikku, tapi milik Raja Butterwaffle. Omong kosong. Penjaga, undang orang payah ini keluar dari istana. Baik, Yang Mulia. Kau lihat, tidak ada yang bisa menghentikanku. Karena aku punya wajah seorang raja. Aku tidak bisa melihatmu. Berhenti di sana. Sekarang aku adalah raja bangsa ini. Jadi, mulai sekarang aku adalah raja baru bangsa ini. Angkatlah kepala kalian sekarang. Kalian sedang apa? Angkat kepala kalian sekarang. Ada apa dengan kalian semua? Serius, aku belum pernah melihat wajah mereka seperti itu. Astaga, mataku sakit. Kalian semua berhentilah tertawa.
Semua rakyat ini tidak mematuhi dan mengejekku. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang mulia, Anda harus berhenti mengkhawatirkan urusan negara dan nikmati pestanya. Pesta? Saya sudah menyiapkan perjamuan besar untuk merayakan penobatan Anda. Saya juga mengundang banyak makanan penutup yang lucu. Benarkah? Kalau begitu, ayo. Coba lihat semua makanan penutup yang lucu itu. Apa benar Pangeran Butter Waffle sekarang jadi raja? Bagaimana yang suka ngumpul itu menjadi raja? Apakah kalian menikmati perjamuan ini? Aku menyiapkan perjamuan ini hanya untuk kalian para wanita. Jadi nikmatilah. Apa yang salah dengan wajahnya? Aku tidak tahu. Sangat jelek. Ayo pergi. Apa yang terjadi padanya? Entahlah, tapi tukang ngumpul itu dulunya tidak sejelek itu. Ada apa ini? Kenapa wajahku menakuti semua orang? Sepertinya orang-orang masih belum terbiasa dengan wajahmu yang mulia. Oh, aku baru saja mendapat ide yang bagus. Bagaimana dengan mengadakan upacara penobatan publik untuk menunjukkan kepada bangsa raja baru mereka? Penobatan? Itu ide yang bagus sekali. Oh, aku ingin tahu seperti apa raja baru itu. Ya, aku dengar dia saudara dari Kekwin. Oh, itu dia. Persembahan untuk Anda, King Butter Waffle yang pertama. Lihatlah bibir merah bengkak itu. Kenapa dahinya begitu lebar? Apa dia Lihat botak? rambut dan tai lalatnya itu. Anaknya begitu jelek. Tidak boleh sayang. Benar-benar jelek. Dia adalah raja terjelek yang pernah aku lihat. Lihat bibir bengkak yang bergetar itu. Rambut di tahi lalat yang berkibar. Apa ini? Aku pikir aku akan dihormati oleh rakyatku, bersenang-senang dengan makanan penutup yang lucu dan dikagumi oleh orang-orang bangsa ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tidak ada yang berjalan seperti yang diharapkan. Tahi lalat keberuntungan. Apapun yang dilambangkan bibir ini aku tidak menginginkannya. Hidung seperti batu. Astaga bau. Dan juga alis orang ini. Mereka ini hanya burung camar. Dan aku tidak botak. Dan aku akan menikmati wajah tampanku hari ini. Tidak, yang mulia. Tanpa wajah raja, Anda mungkin akan kehilangan mahkota. Lepaskan. Aku akan pergi bersenang-senang. Butter Waffle. Beraninya kau mengambil tahtaku. Kekwin, bagaimana kau bisa keluar dari penjara bawah tanah? Kami membantunya keluar. Anda hanya berada di singgasana karena wajah jelek Anda itu. Sekarang Anda tidak memilikinya. Sekarang aku minta Anda tinggalkan tahta itu. Dasar pengkhianat. Butter Waffle, kau akan membayar harga untuk pengkhianatan ini. Beberapa hari kemudian. Ada apa ini? Apa ada sesuatu yang menyenangkan? Beri jalan. Kenapa dia mengkhianati Kekwin? Aku dengar dia bahkan mengubah wajahnya menjadi raja. Semua itu hanya untuk kekuasaan. Aku sudah menyuruhnya untuk tidak menghapus wajah itu. Sekarang hanya wajah sedih yang tersisa. Jaga rambut saya. Wah, lihat itu. Halo semuanya. Hadirin sekalian, aku akan jadi pembawa acara untuk hari ini. Ruesa. Sambutlah dua tamu kita dan kulkas mereka. Di Take Care of My Hair, kami menata rambut Anda hanya dengan bahan-bahan dasar. Buat tukang cukur kami akan menciptakan tampilan yang luar biasa untuk tamu kita. Mendekati 99 kemenangan, tukang cukur terbaik di Bakery Town, Tuan Brian. Dan sekarang penantangnya, Nyonya Donat Hairdresser datang untuk mempromosikan tokonya. Jadi, kau punya waktu 10 menit untuk menata rambut mereka.
selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Apa yang kupikirkan? Pemenang hari ini adalah tukang cukur jenius Tuan Brad. Tuan Brad menang lagi. Lihat ini. Peringkat kita terus merosot karena Tuan Brad menang terus. Kenapa menonton acara kami jika Tuan Brad terus saja menang? Jika peringkat kita terus turun, acara kita akan dibatalkan. Jadi kau meningkatkan peringkatmu ya? Aku punya rencana sempurna untukmu. Tuan Brad, jika hari ini kau menang, mari kita berpesta. Ini akan jadi 100 kemenangan. Aku tidak suka pesta. Menang itu membosankan. Pertanda buruk apa ini? Hari ini adalah episode spesial Take Care of My Hair ke-100. Dengan hampir 100 kemenangan, sang tukang cukur jenius Tuan Brad. Penantangnya yang akan mencoba mengakhiri kemenangan beruntun Tuan Brad. Ini episode spesial, tantangan mereka akan sulit. Dan di sini untuk mengalahkan Tuan Brad, tukang cukur pencabut nyawa, Tuan Potato Chip. Pencabut nyawa datang. Karena dia menghabisi gaya rambut semua orang, kurasa memang begitu. Potato Chip, ini akan sangat mudah. Aku jauh lebih baik dalam menata rambut daripada Tuan Potato Chip. Jangan menertawakanku. Dengan prajurit, bersiaplah karena hari ini kau akan kalah. Apa itu? Aku punya senjata rahasia. Senjata rahasia? Sekarang, mari temui tamu kita yang akan mendapat perawatan rambut hari ini. Tamu Tuan Potato Chip adalah CEO Bun Isney, sebuah perusahaan film elit Bun Iger. Bun Iger adalah orang terkaya yang tinggal di Bakery Town. Miliarder yang membuat acara donat Ranger. Tuan Bun Iger, bagaimana rasanya berada di acara Take Care of My Hair? Aku punya banyak bahan premium di kulkasku. Seharusnya membantu tukang cukur. Aku bersemangat rambutku akan ditata. Ayolah, tunjukkanlah kepada penonton kita ada apa saja di lemari es Tuan Iger. Oh ya ampun, ukuran kulkas ini sangat besar. Penuh dengan bahan-bahan premium. Aku berharap rambutku tahu seperti apa rasanya. Tentunya, sebagai orang terkaya di Bakery Town, kau pasti memiliki bahan-bahan berkualitas tinggi. Di rumahku ada banyak sekali kulkas, tapi hari ini aku hanya bawa yang ini. Ayo, buat apa dia butuh semua bahan premium itu? Jangan terlalu sibuk soal hal ini. Masih banyak hal lain yang menang. Dan sekarang, haruskah kita temui tamu Tuan Brad untuk hari ini? Jika kau bersedia, naiklah ke panggung. Oh ya ampun. Itu tidak adil. Bukan roti ini. Orang termiskin di Bakery Town, perkenalkan Tuan Baker Brad. Aku sangat senang. Apa? Dia seorang pengemis, ini tidak adil. Tenang saja. Jika kau hebat, siapapun tamumu tidak masalah. Ya, mari kita lihat kulkas Tuan Baker Brad. Apa kita harus lihat dalamnya? Apa-apaan ini? Semua bahannya benar-benar busuk. Bukankah ini sungguh tidak adil? Ya, tebak siapa yang akan menang. Oh, ini bau. Tuan Brad akan kalah. Oh, luar biasa. Peringkat TV kami sangat tinggi. Caviar premium, saffron dari Iran, hati angsa, dan truffle. Aku punya begitu banyak pilihan bahan yang sangat bagus. Kompetisi ini palsu. Apa yang bisa kulakukan dengan tomat busuk dan blueberry busuk ini? Tidak, apa mungkin dia Bukankah dia pesulap terkenal di dunia? Jean-Pierre Claude yang hebat. dia menghilang dari kehidupan publik, tapi ternyata itu dia. Wow. Apa? Kenapa Bigger Bread itu begitu pandai menyulap?
Apa kau ini adalah pesulap legendaris Jean-Pierre Claude? Ya, kau benar. Aku Jean-Pierre Claude. Jean-Pierre Claude! Sulit dipercaya kau ada di hadapanku. Tapi kenapa kau bisa jadi pengemis, Tuan? Dulu, aku pemain paling berbakat di bakery sirkus. Aku sangat populer dan menghasilkan banyak uang. Namun setelah virus COVID yang mengerikan menyerang bakery tahun, semua pertunjukan kami dibatalkan dan kami semua kehilangan pekerjaan. Tanpa pekerjaan aku tidak berani menghadap keluargaku. Jadi aku pergi. Sejak itu aku menjadi tunawisma dan benar-benar tersesat. Ternyata pemain sirkus legendaris ini seorang tunawisma. Sangat mengerikan. Virus COVID jahat. Akankah aku bersatu kembali dengan istri dan anak tersayangku? Iya, tentu saja. Karena tukang cukur jenius itu akan mengubah penampilanmu. Apa kau serius? Aku sangat merindukan istri dan anakku. Tuan Brett, bantulah Claude bertemu keluarganya sekarang. Itu adalah benar. tugasmu. Tuan Brett, kau selalu mengeluh tidak bisa melakukan apapun, kan? Tuan Brett, semua orang di sini mengandalkan bantuanmu. Aku ingin kembali. Mari kita coba. Pemirsa, pertunjukan akan segera dimulai. Sekarang menata. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bahannya begitu banyak. Sepertinya krim segar yang terbuat dari susu organik pilihan bagus. Dan kerang abalon untuk di atasnya. Sekarang kaviar dan kunyit berkualitas tinggi. Beri sentuhan akhir dengan sedikit butiran emas. Aku benar-benar lebih mendahului tren. Mereka menyadari bakatku yang luar biasa. Ada apa ini? Wah, hanya dengan beberapa rumput laut, blueberry busuk, dan juga tomat. Lagi-lagi Tuan Brett berhasil menang. Wow, dia terlihat seperti orang yang berbeda. Kau benar-benar hebat, Tuan Brett. Wow, Tuan Brett hebat. Ini benar-benar diriku. Tuan Brett, terima kasih atas perubahan yang luar biasa ini. Terima kasih. Lupakan masa lalumu dan mulailah hidup baru. Sama seperti bahan-bahan itu. Aku ingin tampil lagi di atas panggung dan mengajak istri dan anakku menonton pertunjukanku. Kau akan baik-baik saja. Hari ini kau benar-benar menginspirasiku, Tuan Jean-Pierre. Dalam pekerjaanku, aku butuh aktor sepertimu yang telah mengatasi kesulitan. Apa? Baru-baru ini kami telah mengembangkan film tentang badut. Judulnya adalah Lelucon. Tuan Claude, maukah kau memainkan peran utamanya? Aku sebagai pemeran utama? Ini kesempatanmu, dan itu tawaran bagus. Katakan ya. Katakan ya. Katakan ya. Iya, itu akan jadi kehormatan bagiku. Hore, dan Tuan Brett meraih trofi kemenangannya yang ke-100. Tuan Popcorn sangat senang dengan peringkat tertingginya. Tuan Potato Chips memutuskan akan membuat keributan dan Ini tidak adil. diusir oleh satpam. Aku tidak terima keadilan. Dan hari ini kami membeli tiket untuk menonton Jean-Pierre di bioskop. Jadi, kau ingin mendengar lelucon? Kupikir hidupku ini menyedihkan. Tapi ternyata kehidupanku memiliki akhir yang bahagia. Mesin waktu. Ingin kulit lembab sepertiku? Donut Ranger, kau tidak akan bisa menang melawanku. Astaga, Brett selalu muncul di TV. Tempat cukur terbaik di Bakery Town adalah Brett Barbershop. Tuan Brett bersamaku hari ini. Brett lagi, menyebalkan. Tuan Brett, impian masa kecilmu adalah menjadi tukang cukur, benar? Tentu saja. Menurut ibuku
benar. Aku dilahirkan dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan yang lainnya. Ya, begitulah. Brett itu dilahirkan untuk membuatku jengkel. Bukan itu saja, kau mengerti? Aku mulai menata rambut saat berusia 3 tahun. Orang tuaku menentang impianku dan buang semua guntingku. Tapi saat tubuhku membawa kembali guntingku, mereka memutuskan untuk mendukungku. Wow, bahkan surga pun mendukungmu. Itu benar. Aku harus memberi pelajaran padanya dan buat dia sadar akan posisinya. Benar, itu dia. Aku akan pakai mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk hancurkan impian masa kecilnya. Tidak ada yang lebih mengasihkan daripada menghancurkan impian seorang anak kecil. Akhirnya selesai juga. Mahakaryaku, mesin waktu. Dengan ini aku bisa mengalahkan roti. Aku datang, Brett. Jadi, haruskah aku kembali ke 30 tahun? Ya. Apa aku sudah sampai? Oh, mau apa ini? Kenapa ada sampah di mana-mana? Benar, tempat ini dulunya adalah tempat sampah. Artinya aku benar-benar ada di masa lalu. Aku jenius. Benar-benar payah. Hah? Kembali! Kalau bisa. Sepertinya aku pernah lihat anak-anak itu. Ada arena sepatu roda baru. Aku nongkrong di diskotik malam ini. Wah. Wow, film-film ini sudah sangat tua. Apa? Apa? Dia mirip sekali dengan Brett. Permisi, nak. Siapa namamu? Oh, aku Brad Pitt. Aku sudah bertemu dengan Brett. Segalanya berjalan sangat lancar. Jadi impianmu menjadi tukang cukur? Tidak. Kenapa aku harus jadi tukang cukur? Penghasilannya kecil dan membosankan. Sama seperti hamburger. Aku akan menjadi bintang film, menghasilkan banyak uang, dan jadi sangat-sangat populer. Kau bilang kau lahir dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan lainnya. Apa Bapak tidak lihat? Brad masa dilahirkan dengan gunting dan sisir? Brad, filmnya sebentar lagi dimulai. Kau bicara dengan siapa? Aku bicara... Kemana dia? Ayolah, kita nonton filmnya sekarang. Baik, Ayah. Asik! Sebenarnya ada apa dengan Brett? Aku pikir impian masa kecilnya adalah menjadi tukang cukur. Ternyata itu bohong. Sepertinya anak itu terlalu kecil. Ayo kita lihat Brett sebagai pemuda. Aku harap aku tiba di waktu yang tepat. Itu Sweet Bun Barbershop. Apa Brett belum mewarisi tokonya ya? Brad! Kenapa kau beli buah yang busuk dan rusak seperti ini? Maaf, tapi harganya jauh lebih murah. Sudah aku bilang kita hanya menggunakan bahan-bahan premium. Wah, sepertinya Brett muda tidak ahli dalam pekerjaannya. Aku akan tunjukkan padamu apa kemampuanku. Selamat datang di toko. Kenapa kau tidak memberikan minuman pada tamu? Kenapa pelayananmu begitu buruk? Pak, kami mohon maaf. Ayolah, Brad, cepat buatkan teh untuknya. Iya, baik. Ini Pak, teh untukmu. Panas! Apa yang kau lakukan? Maafkan aku, Pak. Brad, kau ini kenapa, Pak, aku benar-benar minta maaf. Dia masih baru. Ini adalah barbershop terburuk yang pernah ada. Brad, kenapa tidak ada yang bisa kau lakukan dengan baik? Baget, apa yang terjadi? Pak, Brad ini tidak sengaja menumpahkan teh panas ke pelanggan. Coba lihat kepalaku yang malang. Aku akan menuntut kalian. Pak. Brad, hari ini kau pulang saja, ya? Tapi... Hei, aku bilang pulang. Baik, Pak.
Hah? Dia membuat sakit kepala parah. Yang dia lakukan hanyalah mengacau saja. Dia itu hanya perlu menyesuaikan diri. Brad, kau tidak mau jadi tukang cukur lagi kan? Malam ini akan kuhancurkan impianmu hingga berkeping-keping. Oh? Ada apa dengannya? Hei, lihat, ada Brett sepaya. Lihat, wajahnya suram. Sepertinya dia sedang dalam masalah lagi. Lucu sekali melihat wajahnya yang menangis setiap hari. Apa ini, ha? Brad dikenal sebagai anak desa yang payah. Hei, ada Brad si Ibu payah. bilang kalau aku tidak belajar, aku akan payah seperti dia. Brad si payah. Brad si payah. Kapan Brad akan tumbuh dewasa? Orang tuanya pasti sedih karena dia. Oh ya ampun, Brad mudah dihina oleh semuanya. Bagaimana kalau aku ikut dia ke rumah? Aku pulang. Hah? Apa ini? Apa ini rumahnya Brad? Roach, aku pulang. Bagaimana kabarmu hari ini? Apa harimu menyenangkan? Apa? Bukankah itu kecoa? Kalau aku dapat masalah lagi di tempat kerja hari ini. Dia bicara pada kecoa. Apa stres membuatnya dia kehilangan akal sehat? Aku mendapat masalah dan dia ejek. Aku rasa aku tidak berbakat. Tidak ada yang mau aku menata rambut mereka. Pak Baget juga sakit kepala karena aku. Pak Red Bean Bread pasti muak denganku. Seharusnya aku menyerah saja dan kembali ke kampung halamanku. Apa? Menyerah jadi tukang cukur? Apa yang kau lakukan pada rambutku? Ini adalah barbershop terburuk yang pernah ada. Potato Chip tidak berbakat menata rambut. Kecoa, selamat tinggal. Jaga diri. Omong kosong apa ini? Bapak adalah tabu yang tadi kan? Aku tahu kau itu payah, tapi tidak seburuk ini. Kau buat kesalahan, dapat masalah, dan kau benar-benar payah. Aku tahu, jadi aku mau berhenti saja. Tapi yang paling menyedihkan adalah keinginanmu untuk menyerah dengan semudah ini. Apa? Kau bisa buat kesalahan dan dapat masalah. Tapi seharusnya kau tidak pernah menyerah. Kalau begini bagaimana kau bisa jadi tukang cukur terbaik? Tukang cukur terbaik? Kau sangat pemarah. Kau juga jelek dan kau bahkan botak. Aku jadi botak? Tapi pastinya kau berbakat dalam menata rambut. Aku jamin kau akan jadi penata rambut terbaik di kota dan jadi sainganku. Aku tidak mengerti. Aku akan tunjukkan betapa berbakatnya dirimu. Aku akan berada di toko jam 1 siang besok. Baiklah, selesai. Pelanggan berikutnya. Cepat minggir. Pak, kau ingin rambutmu seperti apa? Aku tidak mau kau yang memotong rambutku. Aku mau Brad yang melakukannya. Brad? Pak, dia ini masih pemula dan belum siap untuk memotong rambut. Sudah tutup mulutmu, hei Brad. Cepatlah potong rambutku sekarang. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Baiklah. Sudah selesai. Ya ampun, bagaimana dia menata rambut sehebat itu dengan begitu cepat? Hei, ini tidak buruk. Lihat, aku bilang juga apa. Wow. Astaga! Bagaimana kau bisa menata rambut seperti itu? Kamu tata rambutku juga. Aku duluan. Tidak, aku duluan. Terima kasih ya. Dia pergi kemana? Aku mual, perjalanan waktu tidak mudah. Kenapa aku berbuat sejauh itu hanya untuk membantu Brad? Potato Chip, di mana kau menata rambut terus seperti itu? Lain kali datang saja ke tempatku ya. Tukang cukur jenius Brett akan mengurusmu. Apa kau bilang? Dasar roti payah. Apa kau sadar siapa yang menolongmu jadi sukses begini? Apa maksudmu? Sebenarnya itu. Sudahlah, lupakan saja.
Ada apa dengan dia? Will jadi Brett. Master Brett, maafkan aku tidak bisa tinggal lebih lama. Apa tidak bisa mulai mengurusku lebih dulu? Tunggu sebentar. Will, tolong selesaikan siapa? rambut tamu ini. Aku? Apa Master yakin? Ya, kau sudah bekerja di salon ini selama setahun kan? Aku yakin kau bisa melakukan. Aku bisa mencobanya. Apa aku sungguh bisa melakukannya? Ya, ini waktunya untuk bersinar. Jadilah penata rambut sebenarnya. Sudah selesai. Coba lihat, ini kelihatan mengerikan. Aku harus pergi wawancara. Aku marah sekali. Maafkan aku, Bu. Apa ada masalah di sini? Kau pikir aku ingin kepalaku memakai tatanan mengerikan seperti ini? Aku datang agar rambutku ditata olehmu. Sekarang juga minggir. Silakan duduk kembali. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Master Brett. Mulai saat ini aku hanya ingin rambutku ditata olehmu. Terima kasih. Wah, Ini kalian luar biasa. Master Brett selalu yang terbaik. Boleh aku buat janji temu? Aku juga. Aku Joko juga. bisa membantu kalian untuk buat janji. Hari yang melelahkan. Aku rasa kemampuanku belum mencapai tahap itu. Aku mohon tata rambutku. Aku juga. Andai aku bisa sehebat Master Brett. Tempat apa ini? Hai. Kau siapa? Aku adalah pangsit perimu, datang untuk membantumu. Aku akan mewujudkan impianmu. Apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan. Bicara yang keras, nah aku ini sudah tua, aku tidak bisa dengar. Aku tidak tahu. Aku akan pikirkan lebih dulu. Semacam perhiasan dalam sosis bedbus? Master Brett amat ahli menata rambut dan aku ingin sehebat dia. Apa? Kau bilang kau ingin jadi Brett? Bukan, tunggu. Aku ingin sehebat Brett. Kau ingin jadi Brett ya? Anggaplah keinginanmu jadi kenyataan, nak. Hihu. Sama-sama, aku dulu. Bukan itu yang aku minta. Ya ampun, itu mimpi yang aneh sekali. Aku tidak sadar waktu berlalu dan aku terlambat. Aku harus pergi. Selamat pagi, Choco. Pagi, Will. Tunggu dulu, apa Master Brett sudah datang? Ada lubang di atap kita, jadi dia mengeluarkan tangga dan menambah lubangnya. Atapnya? Will, bawa paluku ke atas sini. Baik. Bagaimana lubang di atap sampai ke sini? Master Brett, aku bawakan palumu. Terima kasih. Aku akan... Master Brett, Will, astaga, bos dan rekan kerjaku jatuh dari atap. Apa yang terjadi? Joko, aku ada di mana? Master Brett, kau jatuh dari atap. Kau tidak ingat? Tadi pagi hari kau dan Will jatuh cukup jauh. Kau aneh sekali. Aku Will. Kenapa suaraku jadi seperti ini? Kenapa aku seperti Master Brett? Apa maksudmu? Kepalamu pasti terantuk sangat keras. Bukan begitu, aku bukan Master Brett. Ini aku, Will. Ya, aku akan panggil dokter ya. Aku tidak dibayar cukup untuk mengurus hal seperti ini. Pasti ada cara untuk membuat Choco percaya bahwa ini adalah aku. Choco, kemarin kau bilang padaku kalau kau berpikir Master Brett yang buat toiletnya tersumbat. Dan kau menyebut dia stroke my Brett karena dia tidak mau menaikkan gajimu. Kau bilang dia roti tua garing yang dibiarkan seseorang di belakang kulkas. Baiklah, Dan kau aku juga percaya bilang, padamu. Diam. Jadi, kau bilang kau dan Master Brett bertukar tubuh saat kalian berdua jatuh? Sepertinya begitu. Sehebat dia. Apa? Kau bilang kau ingin jadi Aku Brett? tidak mau jadi roti tua begini. Jangan khawatir, Will. Master Brett itu jauh lebih tua dari usia menengah. Apa yang akan kau katakan kalau kau bangun dan ternyata kau jadi Master Jangan Brett? katakan hal seperti itu. Hai Master Brett, senang melihatmu sudah bangun. Apa kau merasa lebih baik? Hei, dia bicara pada kau. Iya, jauh lebih baik. Senang mendengarnya. Kantor kami dapat telepon menanyakan kapan kau kembali ke salonmu.
Oh ya ampun, Master Brett, ayo cepat kembali. Oh, bagaimana ini? Maaf sudah membuat kalian menunggu begitu lama. Kau tidak apa-apa, Master Brett. Kami dengar kau jatuh dari atap. Master Brett, kau bisa menata rambut kami? Ini tidak bagus. Aku tidak bisa melakukan ini. Kau harus pura-pura sampai kau bisa. Ya, dia akan segera menemui kalian. Aku tidak percaya seperti Master Brett, tapi aku harus berusaha melakukannya dengan baik. Bagaimana? Apa sudah baik? Apa ini mengerikan? Kenapa kau melakukan ini padaku sekarang? Maafkan aku. Kau bisa saja menata rambutku seperti ini bertahun-tahun yang lalu. Apa? Ya, aku belum pernah mendapat tatanan rambut yang luar biasa seperti ini sebelumnya. Kau memang sesuai dengan reputasimu, Master Brett. Kau yang terbaik. Wah, dia kelihatan seperti rusa dari luar angkasa. Aku belum pernah melihat yang seperti ini di planet ini. Kau hebat. Melakukannya pasti berhasil. Apa kabar Twisties? Aku di sini bersama pelopor fashion satu-satunya, Master Brett. Hey Brett, tata rambutku juga yo. Hey. Wah, rebahan manis. Apa kalian pernah melihat rambut sehebat ini? Datanglah ke Brett Barbershop kalau kalian ingin gaya baru juga. Penata rambut favoritnya Bakery Town mengguncangkan kota ini dengan gayanya yang tidak biasa. Brett sekali lagi mengubah tren masa kini. Hasil karyanya menunjukkan dia jenius, lebih baik dari Picasso. Dia mulai dari gaya klasik, memulai petualangannya di bagian desain yang belum diketahui yang lain, menyenangkan untuk dilihat. Wah, Brett mungkin penata rambut terbaik dalam sejarah Bakery Town. Luar biasa. Karena sekarang aku jadi Master Brett, tidak akan ada yang berpikir kalau gayaku aneh. Gayanya luar biasa, jadi begini rasanya menjadi jenius. Will, mau berapa lama kau akan lakukan ini? Akhirnya kau harus kembali menjadi Will, kan? Kau benar, Master Brett pasti akan bangun. Brett Barbershop. Ya, aku mengerti. Joko, pihak kerajaan baru saja menelpon tadi. Mereka ingin aku menata rambut ratu. Tapi bagaimana dengan menjadi Will lagi? Banyak waktu untuk pikirkan itu. Sekarang waktunya untuk menata rambut sang ratu. Itu pilihan yang menarik. Ini sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Jadi serangga-serangga ini akan menampilkan keindahan halus alam terbang di atas lautan krim coklat. Ya, itu sudah jelas. Dan cacing-cacingnya menunjukkan kecantikan yang mulia dan persahabatannya dengan bumi. Ya, itu tentu saja. Yang mulia tampak megah, bersinar dengan gaya rambut sempurna ini. Menurutku kelihatan cukup segar. Aku belum pernah terlihat sebaik ini. Apa yang terjadi? Kenapa aku jadi seperti Will? Apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi? Seseorang diizinkan pulang hari ini. Oh, aku dengar bosmu sedang menata rambut ratu hari ini. Amat menyenangkan. Mereka menayangkan secara langsung. Menayangkan tatanan rambut benar-benar buang waktu. Kenapa itu aku? Tunggu dulu, kembalilah. Aku dengar Ratu akan menampilkan gaya rambut barunya hari ini. Untunglah tidak ada yang lebih baik terjadi. Yang bagus. Ibu, harus berapa lama kita di sini? Sebentar lagi ya sayang. Selamat datang. Kami minta maaf karena buat kalian menunggu. Kami dengan senang hati menampilkan perubahan luar biasa Ratu kepada kalian semua. Ini baru pertama kali aku melihat seperti ini. Wow, sekali lagi Brett berhasil menciptakan sesuatu yang begitu baru dan menarik. Ya, kelihatan sangat mirip kan? Ibu, kenapa ada kotoran di atas kepala Ratu? Itu kotoran raksasa. Iya, Mbak. Kamu tidur di penjara, ya. Apa? Kotoran? Itu kelihatan seperti kotoran kan? Ada cacing dan kacang-kacangan juga. Dan alatnya di atas. Ibu mohon diamlah, sayang. Sepertinya aku pernah melihat itu sebelumnya, benar tidak? Ditambah lagi mungkin baunya seperti itu. Rambut kotoran, rambut kotoran. Rambut kotoran. Rambut kotoran Ratu Kerajaan. Beraninya mereka berkata seperti itu. Ya ampun, sekarang kotorannya ditampilkan langsung. Pasti sangat segar. Tamatlah riwayatmu. Seret si pengkhianat ini. Bawa dia ke penjara bawah tanah sekarang juga. Cepatlah. Baik. Bukan aku. Kembali. Hei, Kembali. berhenti.
Aku sudah melakukannya sekarang. Lihat, Ratu Putus Serat. Permisi, cepat minggir. Will, kau berhasil melakukannya kali ini. Berpura-pura menjadi aku. Tunggu. Aha. Apa kau dapat pelajarannya, anakku? Kau lagi. Yang kau lakukan itu benar-benar tidak baik. Aku kira menjadi Master Braid akan terasa luar biasa, tapi aku malah memperburuk keadaan. Aku harus belajar jadi penata rambut hebat, dan aku akan melakukannya dengan usahaku. Ya, aku tidak dengar sebelumnya, tapi aku yakin kau sudah dapat pelajaranmu, nak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih, Peri Pangsit. Master Braid, kau baik-baik saja? Braid, Choco, ini aku jadi Wilk lagi. Aku adalah kotak yang tepat. Wilk, semua kembali seperti semula lagi? Iya, ngomong-ngomong, kemana Master Braid pergi? Ya, Master Braid. Sudah ya. cukup. Penjarakan roti ini dibuat penjara bawah tanah selama hidupnya. Woi, kenapa aku? Kalian salah tangkap. Hei, bukakan ini, buka pintunya, tolong.